Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertempuran dimulai melawan 12 dewa kehancuran, tapi Goku dan Vegeta mengalami kesulitan menghadapi semua dewa. Jadi, mereka memutuskan untuk memisahkan diri, membagi kelompok juga. Goku dan Vegeta membuat taruhan, siapapun yang menyelesaikan pertarungan melawan para dewa lebih dulu akan menghadapi Camber. Di awal pertempuran ini, 2 dewa telah dikalahkan, tapi masih ada 10 lagi yang tersisa. Goku berdiri diam di ruang hampa, di mana beberapa saat yang lalu merupakan planet beku, tempat dia melawan musuh-musuhnya. Para dewa berdiri di sekelilingnya, yaitu Belmont, Rumsi, Helis, Arak, dan Liquir. 5 dewa penghancur kuat yang baru saja kehilangan rekan mereka, yaitu Gin. Goku sama sekali tidak senang dengan kematian Gin, tapi dia mengerti itu harus, karena dia tidak bisa melawan begitu banyak dewa penghancur dengan kekuatan mereka yang diperkuat oleh energi jahat ini, sambil mengkhawatirkan keselamatan mereka. Pada saat ini, Goku harus menahan napas, dan tidak seperti Vegeta yang adalah seorang dewa, dia tidak bisa bernapas di ruang hampa udara. Bicara tentang Vegeta, dia berada dalam situasi yang sama, dikelilingi oleh Beerus, Moscow, Quitela, Champa, dan Iwan. Dia berdiri di wilayah di mana sebuah planet baru saja menghilang berkat kekuatan penghancur besar Sidra yang juga menghilang. Sidra hanyalah yang pertama dan Vegeta akan menghabisi mereka semua. Quitela adalah yang pertama melakukan sesuatu, maju melawan Vegeta dengan pukulan. Vegeta menahan pukulan Dewa Tikus dan mengirimnya kembali ke asalnya dengan tendangan. Tapi Quitela tidak membiarkan itu berlalu, dan bahkan saat ia terpental oleh serangan Vegeta, dia melepaskan rentetan serangan energi. Vegeta menghindari serangan energi Quitela, tapi sesaat kemudian dia harus menghindari laser energi yang ditembakkan oleh Champa, membalas dengan serangan energi lainnya. Bahkan Champa tidak harus menghindarinya karena Iwan melangkah di depannya, menangkis serangan dengan tendangan. Sekarang, Vegeta dipukul oleh Beerus yang maju melawannya. Dia mencengkram Vegeta dan membawanya melintasi alam semesta dengan kecepatan tinggi, sehingga mereka diselimuti oleh aliran cahaya. Kekuatan Beerus sangat luar biasa, sehingga mereka dengan cepat mencapai kecepatan tinggi dalam beberapa detik melintasi seluruh tata surya, hingga bertabrakan dengan planet Malang yang meskipun memiliki massa besar, hancur berkeping-keping bertabrakan dengan para dewa penghancur. Setelah menghancurkan planet Malang dengan tubuh Vegeta, Beerus berhenti membawa tubuhnya dan melemparnya ke planet itu, menyebabkan kehancurannya juga karena kekuatan lemparannya. Vegeta akhirnya berhenti di udara dan melihat gurunya mendatanginya lagi. Dia menembakkan serangan energi untuk menghentikan Beerus, tapi Dewa Kucing itu menghindari serangannya dan mencapai Vegeta dengan pukulan yang sangat kuat yang berhasil diblokir Vegeta. Dia menyilangkan tangan di depan tubuhnya dan kemudian menyerang balik dengan menghantam Beerus dari bawah dengan lutut ke dagu. Mengganggu stabilitas Beerus, dengan kekuatan serangan ini, Vegeta mencengkram tangannya dan melemparnya ke ruang hampa. Tapi Beerus tidak pergi jauh karena Moscow muncul di jalannya dan menangkap sesama dewa untuk menghentikan gerakannya. Vegeta tegaskan dia akan membunuh mereka berdua sekaligus dan bersiap untuk melakukan serangan energi untuk mengenai Beerus dan Moscow. Tapi Iwan datang dari belakangnya dengan tendangan terbang ke leher yang menggoyahkan Vegeta. Champa memanfaatkan ini, datang dari sisi lain dan melepaskan pukulan telak di perut Vegeta. Vegeta membalas Champa dengan pukulan palu menjauhkannya, tapi kemudian dia menerima tendangan terbang dari Beerus, diikuti oleh serangan energi dari Iwan. Helis melepaskan rentetan energi kepada Goku yang dengan terampil menghindari semua serangan sambil terbang ke arahnya untuk menyerang dengan pukulan. Rumsi melangkah di depan Goku untuk mengejutkan dan menangkapnya. Tapi Goku lebih pintar, dia melompat melaluinya dan Helis pergi ke punggung mereka dan meluncurkan serangan energi yang menghempaskan mereka berdua pergi. Arak datang dari samping mencoba pukulannya, tapi Goku melewatinya, membiarkannya lewat untuk kemudian melepaskan tendangan ke punggung yang mendorongnya menjauh. Berikutnya yang menyerang adalah Liquir yang datang dari bawah dengan uppercut membidik dagu Goku. Tapi Goku menghindar dengan menggerakkan kepalanya ke belakang dan membalas dengan pukulan yang mendorong Liquir menjauh. Belmont berikutnya datang dari atas dengan serangan siku yang ditunjukkan ke bagian atas kepala Goku. Tapi Goku membalikkan badan menyergap serangan siku Belmont
dengan tendangan ke dagu Dewa Badut itu. Helis mendekat dengan tendangan terbang, sementara Arak datang tepat di belakang dengan pukulan. Goku menghindari kaki Helis dengan gerakan lembut, membiarkannya melewatinya dengan kemudian mengejutkan Arak pukulannya. Dengan pukulan itu membuatnya terlempar jauh. Helis kembali dengan serangan dari belakang, tapi Goku menangkisnya dengan tendangan ke perutnya tanpa berbalik. Berikutnya, dia meloloskan diri dari Rumsi yang mencoba menangkapnya, terbang di bawahnya dan meluncurkan serangan energi dan mengirim Dewa Gajah itu tinggi ke udara. Liquir membentuk bola energi dan melemparkannya pada Goku, tapi Goku dalam langkah cerdas mengarahkan tangannya ke serangan Liquir dan tiba-tiba menteleportasi serangan itu ke arahnya. Liquir harus menahan bola energi itu dan berusaha keras agar tidak terkena langsung. Selagi Liquir berurusan dengan serangannya sendiri, Goku terbang ke arah Belmont yang datang untuk menyerang. Dan kemudian keduanya terlibat dalam pertukaran pukulan cepat yang berakhir ketika Belmont meleset dari serangan. Dia dipukul oleh tendangan dari Goku yang meluncurkannya tepat ke bola energi Liquir. Ketika Belmont menghantam bola tersebut, ledakan besar terjadi mengenai dia dan Liquir yang sedang menahan serangan. Tapi sebelum Goku sempat mengatur napas, Helis, Arak, dan Rumsi sudah menyerang lagi. Goku berpikir mereka sangat keras kepala dan kembali mengambil posisi tempur siap menghadapi mereka bertiga. Di Istana Zeno setelah melihat semua pertempuran ini membuatnya gugup bersama dengan Daishinkan dan para pengawal. Di Istana Zeno setelah melihat semuanya, hal ini membuat Zeno gugup bersama dengan Daishinkan dan para pengawal. Mereka masih menonton semua yang terjadi berkat hologram yang dibuat oleh Daishinkan. Zeno berpikir kalau Goku tampaknya menangani lawan-lawannya lebih baik, sementara Vegeta tampak mengalami lebih banyak kesulitan. Daishinkan menanggapi komentar ini dengan menjelaskan bahwa Goku dan Vegeta memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda. Dia mengatakan bahwa dengan menggunakan Ultra Instinct dan memiliki gaya bertarung yang lebih fokus pada pertahanan, Goku dapat menghadapi para dewa dengan cara yang memaparkannya pada lebih sedikit serangan. Vegeta di sisi lain memiliki gaya bertarung yang lebih agresif yang pasti menyebabkan dia menerima lebih banyak pukulan. Zeno berpikir jika itu masalahnya, Vegeta akan berakhir kalah. Tapi Daishinkan mengatakan tidak sepenuhnya seperti itu. Di ruang hampa udara, kilatan cahaya besar tampak melintasi alam semesta dengan kecepatan luar biasa, membuat seluruh tata surya tampak hanya berjarak beberapa meter karena kecepatan luar biasa mereka melewati planet dan rasi bintang. Di dalam kilatan cahaya ini ada Vegeta dan 5 lawannya, semua menyerang Vegeta pada saat yang sama saat dia mundur. Quitela dan Champa melangkah maju melepaskan serangkaian pukulan, menghempaskan Vegeta melalui kekuatan murni pukulan mereka. Tiba-tiba Vegeta menyerang balik dengan pukulan yang mendorong Champa kembali dan mengikutinya dengan tendangan yang mengirim Quitela terbang. Tapi ini membuka ruang yang dibutuhkan Mosko untuk datang dengan kekuatan penuh melepaskan pukulan ke perut Vegeta, membawanya lebih jauh sampai dia bereaksi dengan meraih tangan Mosko dan memberikan serangan energi tepat ke wajahnya, melemparkannya jauh. Dan kemudian giliran Beerus dan Iwan datang dengan pukulan ke wajah Vegeta dengan tendangan melesak ke tulang rusuknya dari sisi berlawanan. Tapi di detik berikutnya mereka terdorong menjauh ketika Vegeta melepaskan energinya, menyebabkan bagian alam semesta itu bergetar. Semua itu Daishinkan menjelaskan pada Zeno. Meskipun Vegeta menerima lebih banyak serangan daripada Goku, dia secara progresif tumbuh lebih kuat karena pukulan yang diterimanya. Dengan kata lain, Vegeta berevolusi dalam pertempuran. Dalam kasus Goku halnya tidak sama. Goku berurusan dengan serangan dari Belmont, Arak, dan Liquir. Goku mencoba menyerang balik sebanyak mungkin, tapi menjadi semakin sulit untuk menemukan celah demi serangan balik. Faktanya, bahkan bertahan dan menghindar menjadi lebih rumit. Goku merasa orang-orang ini semakin mahir beradaptasi dengan gaya bertarungnya. Dan bukan hanya itu, Goku mulai butuh bernapas. Akhirnya, sebuah tendangan mendarat itu datang dari Belmont tepat ke tulang rusuk Goku, menyebabkannya tersentak, membuka celah bagi Liquir untuk melepaskan pukulan yang mengenai wajahnya. Kemudian datang pukulan lain, kali ini dari Arak, mengenainya di dada. Tapi Goku mengambil kesempatan untuk meraih tangannya. Dia menariknya ke depan, di mana pukulan lain Liquir yang malah mengenai Arak, bukannya Goku. Setelah itu Goku memberikan tendangan yang melemparkannya ke Liquir dan mendorong mereka berdua menjauh.
Namun, ini harus dibayar dengan pukulan dari Belmont tepat di tengah wajah Goku. Berikutnya, Rumsi tiba dari bawah mencengkram kaki Goku. Dia menggunakan tenaga besarnya memutar Goku di udara seolah-olah dia adalah mainan. Lalu, Rumsi melemparkannya dengan segenap kekuatannya ke arah Helis yang sudah siap untuk melakukan tembakan maha kuat dengan busurnya. Di saat panah Helis menuju dada Goku, dengan refleks cepatnya Goku menangkap panah dengan kedua tangannya. Namun, kekuatan tembakan itu membawanya jauh melintasi sebagian besar alam semesta. Sampai secara bertahap kehilangan kecepatan dan bertabrakan dengan asteroid kecil, menciptakan lubang besar di dalamnya. Daishin-kan menjelaskan, meskipun kelelahan, Vegeta setidaknya membuat kemajuan dalam beberapa hal dalam pertempuran. Sedangkan Goku tidak memiliki karakteristik itu dalam tekniknya, dan kelelahan bisa menjadi faktor buruk baginya. Zeno tanyakan, bagaimana Goku dan Vegeta bisa memenangkan pertempuran ini melawan para dewa? Dai menjelaskan semakin lama waktu yang dibutuhkan, mereka akan semakin lelah dan terluka. Alhasil, semakin banyak keuntungan yang dimiliki dewa penghancur. Jadi, yang harus mereka lakukan adalah menciptakan strategi untuk meningkatkan daya tahan mereka dalam pertarungan dan juga mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Namun, Daishin-kan mengingatkan bahwa lawan mereka adalah para dewa penghancur yang merupakan dewa yang sangat kuat. Dan tidak hanya itu, semua dewa memiliki kekuatan mereka yang diperkuat oleh energi jahat Kamber. Jadi, mengalahkan mereka dengan cepat mungkin jauh dari kemungkinan. Terkubur di kawah, Goku memegang panah Helis beberapa inci dari dadanya. Goku berpikir potensi dan ketajaman panah ini tidak nyata. Di antara semua serangan para dewa, itu pasti yang memiliki kekuatan menembus paling besar. Dan lebih buruk lagi, mereka sangat cepat, jadi Goku merasa harus berhati-hati dengan wanita ini. Setidaknya, satu hal berguna, serangan itu melempar Goku ke tempat yang memiliki atmosfer. Jadi, Goku bisa bernapas sekarang. Tiba-tiba, panah lain datang memotong ruang dengan kecepatan luar biasa. Goku menghindar ke samping, dan kemudian dia melihat seluruh planetoid di belakangnya terbelah menjadi dua. Melihat kembali ke ruang angkasa, dia melihat Helis berdiri diam menatapnya, tapi ada yang aneh dengannya. Helis memiliki ekspresi penderitaan yang luar biasa, seolah-olah dia merasakan kemarahan yang tinggi dan rasa sakit yang luar biasa. Dia memancarkan jumlah energi penghancur yang tidak normal, kulitnya berubah warna dan rambutnya yang biasanya dikepang rapi menjadi lepas dan melayang karena energinya. Topinya juga musnah oleh kekuatan penghancurnya sendiri. Sementara itu, bola matanya menjadi kosong, hanya ruang putih kehilangan rona hijaunya yang indah. Dewi yang biasanya membanggakan kecantikannya yang luar biasa, kini menjadi sosok yang mengerikan dan menakutkan. Dengan cara yang benar-benar gila, Helis mulai menembakkan puluhan panah pada Goku. Goku mulai menghindarinya sambil terbang melintasi ruang angkasa, melarikan diri dari wanita yang mengejarnya seperti maniak sejati. Goku bertanya-tanya dan menyadari bahwa sekarang tembakan Helis yang biasanya sangat presisi tampak menjadi jauh lebih kacau. Zeno juga sangat bingung dengan ini dan bertanya kepada Daishin-kan apa yang terjadi padanya. Daishin-kan menanyakan balik apakah Zeno tahu tentang kehidupan Helis sebelum dia menjadi dewi. Zeno tentu tidak tahu soal kehidupan Helis. Jadi Dai mulai menjelaskan bahwa Helis adalah seorang pendeta wanita, seorang wanita religius yang setia, yang menyembah dewi yang sangat diakui di planet asalnya, yaitu Dewi Cinta. Helis adalah dewi luar biasa yang lahir dengan kekuatan jauh melampaui kemampuan umum rasnya atau manusia lainnya di alam semestanya. Tapi meskipun lahir dengan kekuatan tempur seperti itu, dia mendedikasikan hidupnya untuk cinta, karena itulah yang dia yakini. Namun, pada hari yang menentukan, pasukan bajak luar angkasa menyerbu planetnya dan membantai rakyatnya. Dewi planet itu mencoba menghadapi para kriminal ini, tapi dia tidak mendekati kemenangan karena dia seorang pasifis dan memiliki kekuatan tempur rendah. Melihat rakyat tercintanya dan dewi yang dia puja dibantai oleh para kriminal penuh kebencian itu, Helis jatuh ke dalam ketidakpercayaan yang mendalam karena dia menyadari bahwa pasifisme tidak cukup untuk melindungi cinta. Dia memutuskan bahwa untuk melindungi cinta, penghancuran diperlukan. Dengan menggunakan kekuatan yang tertidur selama ini, Helis dengan mudah melenyapkan semua musuh, menghancurkan mereka tanpa ampun. Setelah pencapaian ini, dia menarik perhatian para dewa
dan akhirnya menjadi dewi penghancur alam semesta kedua. Helis membenci kebencian di atas segalanya karena dia mengerti bahwa kebencian adalah musuh utama cinta. Dia bersedia melakukan apa saja untuk menghancurkan kebencian. Zeno tanyakan, jika demikian, bukankah Helis seharusnya menggunakan semua kekuatannya saat melawan Goku karena dia berjuang melawan kejahatan? Tapi Daishinkan memberitahu bahwa apa yang menyebabkan keinginan Helis untuk penghancuran ini bukanlah Goku melainkan energi Kamber yang merupakan kebencian dan kejahatan murni. Masalahnya adalah karena dia diliputi oleh energi ini, dia tidak bisa membedakan hal-hal dengan benar dan percaya bahwa Goku adalah musuh cinta, bukan dirinya sendiri. Daishinkan lebih lanjut menyatakan bahwa pada saat ini Helis pasti mengalami penderitaan yang tak terlukiskan karena dia merasakan emosi yang saling bertentangan ini di hatinya. Dia sangat bingung serta tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jadi inilah mengapa dia menjadi liar. Memahami situasinya, bahkan Zeno mengungkapkan simpati untuk Dewi Alam Semesta kedua, mengatakan bahwa situasinya cukup menyedihkan. Goku terbang menuju Helis sambil menghindari panahnya sampai dia mencapai sang Dewi dengan pukulan. Dia membela diri dengan tangannya setelah melenyapkan busurnya secara ajaib. Mereka bertukar pukulan yang sangat sengit dan Goku menyadari bahwa kekuatan Helis telah meningkat secara signifikan, terutama kekuatan dan kecepatannya. Namun, dia juga mengamati bahwa serangannya jauh kurang presisi dan jauh lebih mudah ditebak dan membuatnya lebih mudah bagi Goku. Goku menghindari pukulan dan membalas dengan pukulan lain ke tulang rusuknya, menyebabkannya ragu-ragu karena rasa sakit. Lalu Goku manfaatkan keraguan sepersekian detik itu untuk menggunakan teknik energi presisi yang menyebabkan Helis terjebak dalam energinya. Di saat Helis tak berdaya, Goku menyentuh dahinya, mendapatkan akses keingatan dan pikiran Helis. Sekarang Goku mengerti dan merasa situasi ini pasti sangat sulit bagi Helis. Menekan presisi energi dengan kekuatannya, Helis akhirnya mendapatkan kembali mobilitasnya. Di saat yang sama dia mencoba serangan dan Goku menghindar. Dia menyadari bahwa dewa-dewa lain juga mendekat mendatangi mereka dengan kecepatan luar biasa. Helis datang memberikan pukulan yang ditahan Goku sambil menyentuhkan jari-jarinya ke dahinya dan berkata kalau Goku akan membantunya. Goku menggunakan Sun Kanido membawa Helis pergi dan meninggalkan para dewa lain tanpa menemukan apapun. Ketika Goku pergi bersama Helis, Zeno sangat terkejut dan dengan penuh semangat bertanya apa yang terjadi. Tapi Daishinkan yang sudah mengerti menjelaskan bahwa Goku membawanya ke dimensi lain untuk berurusan dengannya terlebih dahulu. Dia memberitahu Zeno untuk tidak khawatir karena dia sudah tahu di mana mereka berada. Kemudian Daishinkan mengubah gambar di hologramnya untuk menunjukkan apa yang terjadi pada keduanya. Goku dan Helis tiba di tempat yang benar-benar sepi, di mana yang ada hanyalah ruang kosong putih. Begitu mereka tiba, Goku menjaga jarak dari Dewi yang gila itu dan mengambil posisi tempur. Goku meyakinkan Helis bahwa penderitaannya akan segera berakhir. Vegeta yang penuh kekuatan dan amarah memotong ruang dengan kecepatan yang sangat tinggi sambil mencengkram kepala Kuitela dan Iwan. Setelah menempuh jarak jauh dan mendapatkan momentum luar biasa, Vegeta menghantam planet besar sambil meremas kedua kepala mereka ke tanah. Setelah melakukannya, dia meninggalkan mereka di tanah dan terbang menjauh untuk meluncurkan Big Bang Attack yang sangat kuat sehingga benar-benar menghancurkan planet besar tersebut. Beerus, Mosko, dan Champa mendekat dan mulai bertukar pukulan dengan Vegeta yang sekarang kekuatannya diperkuat oleh semangat bertarungnya yang terus tumbuh. Vegeta membalas ketiga dewa dengan serangan yang bergema di seluruh alam semesta. Vegeta mendorong masing-masing dari ketiganya menjauh dan kemudian meluncurkan serangan energi ke masing-masing dari mereka, menciptakan 3 ledakan besar yang dampaknya bergema di seluruh alam semesta yang luas. Vegeta menyadari bahwa energi Goku telah menghilang dari alam semesta. Dia yakin Goku berteleportasi ke dimensi lain, membawa wanita itu bersamanya. Menghadapi mereka satu persatu mungkin merupakan strategi yang bagus jika dia pikir-pikir. Benar-benar geram setelah serangan terakhir yang diterimanya, Kuitela memancarkan jumlah energi penghancur yang sangat besar, terbang menuju Vegeta siap untuk menyerang. Vegeta menunggu serangan itu, menerima pukulan kuat dari dewa penghancur alam semesta keempat tepat di tengah dadanya. Tapi kemudian Vegeta tersenyum dan berkata bahwa dia akan mulai dengan dewa tikus itu. Teleportasi dilakukan, tapi apa yang dilakukan Vegeta berbeda. Dia tidak membawa Kuitela ke dimensi lain, melainkan ke alam semesta keempat. Menemukan dirinya di alam semestanya sendiri, Kuitela terkejut. Dia melepaskan pukulan telak di wajah yang mendorongnya menjauh dari Vegeta. Vegeta akan membiarkannya mati di alam semestanya sendiri. Sambil memusatkan kekuatannya dan dengan senyuman congak di wajahnya,
Vegeta mengatakan bahwa Quitela tidak akan bertahan bahkan 1 menit sendirian di sini. Di dimensi paralel, Goku dan Helios bertukar pukulan yang sangat kuat. Helios terus meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, tapi serangannya juga semakin dipenuhi dengan kemarahan. Goku memanfaatkan ini untuk memberikan serangan balik yang semakin kuat kepada sang Dewi. Meskipun menerima pukulan yang sangat kuat, Helios tidak membiarkan ini menggoyahkannya. Semangat bertarungnya begitu besar sehingga teknik Goku mulai kewalahan. Goku memuji bahwa wanita ini luar biasa karena teknik sempurnanya didorong hingga batasnya oleh sang Dewi. Sebuah pukulan mendarat di perut Goku, dan meskipun kesakitan, dia cepat pulih untuk terus bertarung. Tapi kemudian dia menerima pukulan ke wajah diikuti oleh pukulan lain, lalu pukulan lain lagi ke perut, dan akhirnya tendangan ke wajah yang mendorongnya menjauh. Helios melepaskan gelombang energi penghancur yang kuat yang dihadapi oleh Kamehameha Goku. Awalnya mereka tetap seimbang, tapi energi Goku mulai hancur berubah menjadi debu. Tiba-tiba Helios menghentikan serangannya dan mengejutkan Goku dengan muncul di belakangnya dengan busur di tangan, bersiap menembakkan panah langsung ke jantungnya. Sebuah panah datang menembus dadanya, tapi sekarang Helios lah yang terkejut ketika dia melihat bahwa itu hanyalah Fata Morgana. Goku yang asli muncul di belakangnya dengan tangan terarah dan mengeluarkan Hakai. Sangat terkejut, Helios berteriak saat tubuhnya mulai menghilang. Awalnya Helios berteriak menunjukkan penderitaan atau ketakutan besar saat dia dihancurkan. Tapi pada akhirnya dia tersenyum, tampak mendapatkan kembali kewarasannya sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Dia berterima kasih pada Goku. Dalam sekejap, tidak ada yang tersisa dari Dewi Penghancur Alam Semesta kedua. Goku ingat bahwa meskipun Ultra Instinct adalah teknik utamanya, dia juga tahu cara menggunakan Hakai. Sebagai tanda hormat kepada Helios, Goku menutup matanya dan berkata bahwa setidaknya penderitaannya sekarang sudah berakhir. Saat mereka menyaksikan ini, diizinkan Zeno dan para pengawal terkejut bahwa Goku menggunakan teknik ini untuk melenyapkan Helios. Diizinkan menyarankan bahwa ketika Goku membaca pikirannya, dia memahami motivasi besarnya untuk menjadi Dewi Penghancur, yaitu menghancurkan kebencian dengan kekuatannya. Jadi sepertinya dia ingin memberinya nasib yang sama sebagai tanda hormat. Setelah menghancurkan Helios, Goku berteleportasi lagi dan muncul kembali di ruang angkasa di mana dewa-dewa lain menunggunya. Liquid, Arak, Rumsi, dan Belmont mulai memusatkan jumlah kekuatan yang sangat besar, menyebabkan seluruh alam semesta ketujuh bergetar. Menyadari apa yang terjadi, Goku menjadi sangat tegang dan kemudian mengambil posisi bertarungnya, menatap lawan-lawannya dengan perhatian dan kekhawatiran besar. Zeno tanyakan apa yang terjadi. Dai menjelaskan bahwa setelah kematian Helios, dewa-dewa lain menjadi jauh lebih khawatir tentang Goku. Dan sekarang mereka semua berniat bertarung dengan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama. Saat ini Goku mengalami waktu yang cukup sulit menghadapi Gin dan Helios pada kekuatan penuh mereka. Jadi dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi sekarang, karena semua dewa lainnya akan menyerangnya dengan segalanya yang mereka miliki. Dai juga menyebutkan bahwa Goku bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan semacam ini. Di alam semesta keempat, Vegeta melintasi ruang angkasa sampai dia mencapai bongkahan batu yang melayang. Vegeta mendapatkan darah yang mengalir di wajahnya dan luka di sekujur tubuhnya. Padahal Vegeta pikir memisahkannya dari yang lain akan membuatnya jauh lebih mudah. Tapi nyatanya kekuatan Quitela telah meningkat secara dramatis dan tidak menyangka Quitela begitu kuat. Quitela mendekat dan menghadapi Vegeta, tapi dia tidak lagi memiliki penampilan biasanya. Quitela memiliki kulit yang menggelap, otot yang membesar, dan ekspresi yang jauh lebih ganas. Quitela telah bertransformasi dan meningkatkan kekuatannya, mengejutkan bahkan Vegeta. Pertempuran melawan para dewa penghancur berlanjut, tapi masih jauh dari selesai. Goku berhasil mengalahkan Helios, tapi dia masih harus berurusan dengan Rumsi, Belmont, Liquid, dan Arak yang akan menggunakan semua kekuatan mereka. Lalu, apa yang akan terjadi pada Goku dan Vegeta sekarang? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.